Pada nggak kalian merasa panik waktu harga Bitcoin nih jatuh drastis ya? Kita lihat dari datanya tahun 2022 sampai 2023 ini turunnya sangat drastis. Tapi ya sekarang ini justru penurunan Bitcoin ini terasa lebih jinak ya dibandingkan yang tahun yang sebelumnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di market ini di tahun sekarang ini? Ya, kenapa drawdown dari Bitcoin semakin mengecil setiap tahun ke tahunnya? Ya, kita bisa lihat datanya. Drawdown atau penurunan harga di akhir siklus selalu terjadi ya. Penurunan tersebut juga merupakan pertanda bahwa market berubah dari siklus bull menjadi siklus bear. Ada peluang bahwa siklus kripto berakhir pada akhir 2025 ini ya. Namun ada setiap siklus yang terjadi pada potensi drawdown yang selalu mengecil atau berkurang penurunannya ya. Apa yang menyebabkan drawdown dari Bitcoin semakin menurun? Bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis di komentar. Di sini gue akan menjelaskan. Pertama, meningkatnya kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar Bitcoin yang semakin besar menyebabkan potensi penurunan menjadi lebih kecil. Mengapa? Jelas saja, lebih mudah menurunkan harga suatu aset yang masih memiliki kapitalisasi pasar di angka yang miliaran dolar daripada triliunan dolar ya. Kendati demikian, potensi untuk memperoleh keuntungan juga semakin kecil karena uang yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam sebuah market Bitcoin juga jauh lebih besar ya. Yang kedua, adopsi menjadi semakin tinggi. Semakin banyak stakeholder ya yang terlibat dalam mengakui Bitcoin sebagai aset kelas ya, maka semakin kecil pula potensinya menurun secara drastis karena ketika harga mengalami penurunan maka ada kecenderungan semua orang yang melihat Bitcoin sebagai aset ya akan melakukan pembelian dan merasa bahwa harganya sudah murah atau diskon. Ya, bagi teman-teman yang suka share-share ke Bitcoin pasti ini semuanya sudah wajar kita lakukan termasuk gue sendiri juga ya. Yang ketiga, institusi nyangkut bersama kita ya, bahkan ketika Bitcoin ini ternyata lebih turun lagi ya dalaman harganya, disitulah kita nggak cuma sendiri, ternyata ada institusi yang nyangkut juga termasuk medical strategi. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Jadi saat ini data menunjukkan bahwa holding ETF dari Bitcoin sudah lebih dari 1,1 juta Bitcoin. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa institusi juga ikut nyangkut bersama kita pada retail ya. Mereka juga butuh untuk melakukan exit ya. Itulah mengapa ada kecenderungan drawdown yang mengecil karena mereka juga ikut menjaga harga Bitcoinnya ya. Tidak ada institusi besar yang mau nilai asetnya drop secara sangat signifikan ya bagi kita sebagai retail. Ya, keempat, regulasi menjadi lebih matang. Dulu pada awal-awal adopsi Bitcoin ya, Bitcoin ini mengalami banyak sekali kendala seperti pelarangan di China ya dan lain sebagainya, dan akhirnya menurunkan nilai Bitcoin secara signifikan. Saat ini hampir dibilang sudah tidak ada larangan sama sekali di berbagai negara ya. Justru berbagai negara ini seperti US mendorong adopsi Bitcoin yang sangat ambisius ya. Jadi kesimpulannya yang telah gue jabarkan ya dari 4 poin ini, perjalanan Bitcoin ini adalah cerminan dari kedewasaan sebuah market cryptocurrency. Dengan kapitalisasi yang semakin besar, adopsi yang meluas, dan regulasi yang matang, volatilitasnya perlahan-lahan terkendali ya dan semakin jinak. Meski potensi drawdown-nya ini semakin mengecil, kita tetap perlu bijak memahami siklus dan menjaga strategi investasi kita yang sehat. Jadi ingat ya bagi teman-teman, di balik setiap koreksi ada peluang yang penting. Kita siap untuk itu, untuk serok Bitcoin ya yang lagi diskon, atau juga kita lagi cicil setiap bulan kita gajian. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.